Halo sahabat inovasi, jumpa lagi bersama saya Yosi Patrianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah, sahabat inovasi, sampai saat ini ya, ini permasalahan stunting masih menjadi pokok isu di bidang kesehatan. Nah, telah banyak yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi permasalahan stunting ini, tidak terkecuali dengan tenaga kesehatan inovatif yang akan menjadi narasumber di podcast kita kali ini, yaitu Elin Oktamaria Eskep Mkes, yaitu tenaga kesehatan inovatif dari Puskesmas 1 Ulu dengan judul inovasinya Pak Ginting. Nah, ini apa hubungannya ya stunting dengan Pak Ginting. Nah, sahabat inovasi, kami sampaikan juga bahwa 4 bulan yang lalu ya kurang lebih ya, ini Mbak Elin Oktamaria ini telah pernah menyampaikan berbagai inovasinya ya tentang Pak Ginting ini. Nah, di podcast kali ini tentunya kita akan berbincang-bincang tentang Pak Ginting kembali, tapi bagaimana ini perkembangan inovasinya. Nah, ikuti terus perbincangan kami, langsung saja kita sapa. Selamat datang Mbak Elin. Ya, selamat datang. Oke. Nah, ini adalah inovasi inovatif kita yang sangat smart tentunya ya. Oke. Apa kabar Mbak Elin? Baik, alhamdulillah baik, Pak. Oke, baik. Nah, ini beberapa hari bulan ya, kurang lebih 3 sampai 4 bulan yang lalu ya sudah hadir di podcast kita. Iya. Untuk inovasi Pak Ginting. Nah, mungkin ada sahabat inovasi yang belum paham ya atau belum sempat menonton podcast yang kemarin-kemarin. Ya. Nah, mungkin ini disampaikan dulu apa yang menjadi latar belakang munculnya inovasi ini. Oke, baiklah. Mungkin semua orang pasti bertanya-tanya, Pak Ginting itu apa sih? Iya. Apa kaitan Pak Ginting dengan stunting kayak gitu. Jadi di sini seseorang untuk melihat inovasi orang itu pasti awalnya dari nama ya, Mbak ya. Betul. Makanya Puskesmas 1 Ulu itu memberi nama Pak Ginting kayak gitu. Jadi kalau dari depan aja kita udah lihat Pak Ginting, apa sih Pak Ginting Ini gitu kan, menjadi banyak memancing pertanyaan iya, ya, gitu. keingintahuan. Jadi untuk Pak Ginting itu penanganan anak kurang gizi dan stunting kayak gitu kepanjangannya. Jadi kami singkat inovasi kami menjadi Pak Ginting. Jadi di wilayah Puskesmas 1 Ulu ini merupakan wilayah yang dekat dengan perairan. Terus juga perekonomian masyarakat di sana yang menengah ke bawah. Jadi banyak anak-anak yang harus kita beri perhatian, anak yang banyak harus kita bantu tumbuh kembangnya. Nah, jadi dari inovasi ini Puskesmas 1 Ulu bergerak karena daya data dari stunting Puskesmas 1 Ulu itu lumayan sangat tinggi pada saat itu. Jadi Puskesmas 1 Ulu berinovasi gimana sih caranya untuk kita bisa menurunkan angka stunting yang dari banyak ke rendah. Nah, ini contoh yang terdekat aja 3 tahun terakhir itu di 2021 data stunting kita itu sampai ke 69 anak. Karena di 2020 kita sempat stop Mbak untuk penanganan anak stunting karena COVID. Karena COVID ya. Karena COVID. Jadi angka stunting di 2021 itu meningkat. Jadi 69 anak. Nah, dari sini juga kita kerja keras tim lagi untuk menangani masalah anak stunting. Untuk inovasi ini berdiri di tahun 2019. Lama ya? Iya, cukup lama. Jadi 2019 kita baru berdiri kena COVID. Jadi stop lagi. Stop lagi untuk di 2021 itu pun kita bergerak lagi di bulan 5. Karena COVID sudah mereda, kita bisa mengumpulkan anak-anak kembali di puskesmas. Jadi tetap kita lanjutkan perjalanan lagi. Jadi inovasi ini kita tak luput dari
lintas sektor. Lintas sektor yaitu Dinas Kesehatan, Camat, Lurah, wilayah kerja 1 2 Ulu. Jadi yang selalu kita ajak berdiskusi tentang anak stunting. Nah, di sini juga kita kendalanya kemarin gimana sih dananya kayak gitu. Dana untuk pemberian makan-makan anak-anak stunting. Jadi kita kerjasama dengan bantuan CSR PT Semen. Ya, PT Semen, Rumah Jakat memberi bantuan kepada Puskesmas 1 Ulu untuk penanganan anak stunting gitu. Jadi mungkin ini juga yang menjadi perbedaan ya, inovasi yang kemarin sempat disampaikan dengan inovasi yang sekarang yang disampaikan di hari ini ya tentunya. Gitu. Jadi memang dulu terkendala ya dengan anggaran ya. Karena memang tidak bisa kita pungkiri ya, kadang-kadang anggaran di Puskesmas juga sangat terbatas sehingga tidak bisa semuanya di cover ya. Iya benar Mbak. Jadi kita berpikir keras gimana sih cara tetap inovasi kita ini semakin dikenal masyarakat, semakin dikenal dari tingkat pemerintahan. Jadi semua berpikir gimana kita ajuin lagi dana CSR. Jadi di 2023 yang sekarang kita itu bantuan CSR-nya dari IDI Kota Palembang. Ya, jadi Rumah Jakatnya stop, membantu di bidang puskesmas yang lainnya karena penanganan anak stunting kita sudah berjalan dengan baik, kita tinggal melanjutkan saja kayak gitu. Jadi ini sekarang IDI menggandeng kita dengan inovasi yang kita ada. Jadi mereka juga terlibat pada saat kita pemberian makanan pada saat hari Jumat dengan anak-anak stunting kayak gitu. Jadi terima kasih atas bantuannya lah. Semua sektor kita juga sering mengundang orang lain kayak itu biar lebih mengenal Puskesmas 1 Ulu dan anak-anak stunting yang ada di sana. Jadi sampai sejauh ini telah dilakukan kerjasama dengan IIDI, Ikatan Istri Dokter Indonesia ya. Jadi sampai sejauh ini mereka masih terus mensupport dalam hal anggaran untuk menangani anak-anak stunting ya dalam program Pak Ginting ini ya. Nah ini untuk anak stunting sendiri ini kan dikasih suatu program atau support ya. Ini dari dalam hal pemberian makanan pada hari Jumat. Nah ini artinya dalam 1 bulan ada 4 kali pemberian makanan. Nah ini untuk 1 kalinya di hari Jumat itu ada berapa anak? Gitu. Untuk di hari Jumat itu kita mengumpulkan sebanyak 25 anak untuk yang kita memang di bawah data dasar kita benar yang harus kita butuhkan perhatian untuk anak-anak stunting. Jadi 25 anak itu kita infoin dari WA group untuk datang ke Puskesmas 1 Ulu pas jam makan siang. Jadi kadang mereka juga datang di jam 11 sudah berguyur datang, ada yang lagi berobat langsung datang untuk kegiatan. Jadi 25 anak itu memang aktif tiap hari Jumatnya. Jadi tadi kan disampaikan bahwa ada 69 anak ya. Nah, yang ini 25. Apakah artinya tidak semua anak ya? Ya, tidak semua anak. Itu 69 data kita di tahun 2021. Untuk data kita di tahun 2022 itu kita menjadi 41 anak penurunan. Jadi kerja tim tadi membuahkan hasil penurunan angka anak stunting. Nah, untuk di 2023 itu anak stunting kita berjumlah 38 anak. Di Kelurahan 1 Ulu 25 anak dan di Kelurahan 2 Ulu itu 15 anak. Jadi yang memang kita ambil 25 anak itu ya memang harus butuh perhatian kita. Kalau yang lainnya masih bisa dipantau di WA group, kunjungan rumah oleh tim kesehatan dari Puskesmas 1 Ulu. Jadi memang yang 20 ini adalah ekstra perhatian lah ya. Diperhatikan kayak gitu. Dan memang harus ditangani secara intensif ya tentunya ya. Nah, kalau dalam 1 bulan itu hanya 4 kali. Apakah ini bisa ikut menurunkan angka stunting, Mbak? Gitu. Kalau untuk kita berbicara stunting itu
penanganannya cukup panjang, cukup Iya, lama kayak itu. nggak gampang Nggak, juga ya. benar. Oke. Kita nggak bisa dengan pemberian makan cuma satu kali 1 minggu anak sudah tinggi badannya naik, berat badannya tidak bisa seperti itu. Jadi memang kita juga harus mengedukasi, Oke. memberikan edukasi pada saat hari Jumat. Jadi kita memberikan penyuluhan pada ibu-ibu yang datang untuk pola makan, pola asuh, karena kadang anak stunting juga dari tempat tinggal juga mempengaruhi Iya. kegiatan anak-anak stunting. Terus pengetahuan ibu Betul. untuk pemberian asupan Gizi kadar ya. gizi, protein pada anak stunting. Nah, jadi di hari Jumat itulah kesempatan kita mengedukasi Oke. ibu-ibu kayak gitu. Jadi kita juga membuka peluang bagi ibu-ibu yang ada di wilayah kerja kita untuk bertanya melalui WA group ataupun menjapri bagaimana sih pemberian makanan asupan anak saya waktu di rumah kayak gitu. Jadi Oke. kita memberikan menu, contoh menu kayak itu. Kadang kan kalau PJ kegiatan juga kadang kan coba Bu dikirim dong fotonya, mau lihat menu anak hari ini apa. Untuk pemberian makan kan nggak harus mewah, nggak harus Iya, makan benar. daging kayak Iya. itu. Karena wilayah kita di pinggir perairan banyak perikanan, jadi mungkin ikan juga bisa diolah, Iya, tempe, betul. tahu juga bisa Ya, diolah. itu gizinya, proteinnya tinggi juga Iya, kan. benar. Jadi nggak harus memberikan anak itu yang sesuatu yang mewah. Betul. Benar. Gitu. Nah, ini 25 anak setiap hari Jumat 1 kali lah dalam seminggu. Nah, kalau untuk melihat penurunannya ya atau progresnya dengan adanya program ini berapa lama? 3 bulan tadi. 3 bulan ya? 3 3 bulan sudah bisa dilihat 3 bulan sudah progresnya. bisa kita lihat. Kita menggunakan ada data awal anak itu mengikuti kegiatan stunting dan data akhir setelah dilakukan 3 bulan anak stunting. Tapi memang rata-rata tinggi badannya itu nggak langsung 5 naik gitu, nggak. Jadi memang perlahan, tapi ada perubahan dari anak yang belum pernah mengikuti kegiatan Pak Ginting kita dan sudah mengikuti 3 bulan kegiatan Pak Ginting. Mungkin yang paling signifikan adalah berat badan ya. Berat badan, ya benar, berat badan, karena memang itu harus dipantau kayaknya Bu, nggak bisa dibiarin aja. Oke, jadi mungkin juga ini butuh kerjasama dengan ibu-ibunya ya. Iya benar. Di rumah yang tentu Di saja. rumah. Iya. Makanya kadang kan saya juga bersama tim kunjungan rumah, melakukan kunjungan rumah ke keluarga anak-anak stunting kayak itu. Jadi kita kadang juga kita mengundang orang-orang yang memang memberikan bantuan kepada anak stunting kayak dari pemerintahan Kota Palembang, terus dari provinsi juga pernah kita didatangi sama Ibu Ketua PKK Provinsi Sumatera Selatan dan beliau juga memberikan makanan tambahan untuk anak-anak stunting seperti itu. Jadi kalau dari IID dia memberikan makanan tambahan 1 telur untuk anak stunting sama susu kayak gitu. Oke, jadi memang tentu saja ya peran semua pihak lah ya, karena Kita melibatkan semua Iya. pihak memang. Iya. Kalau hanya puskesmas saja yang bergerak, kita tidak melibatkan lintas sektor. Program inovasi kita untuk penanganan anak stunting agak sulit kita jangkau untuk melakukan penurunan di angka stuntingnya. Jika juga banyak yang mau bekerja sama ya mungkin nggak hari Jumat aja ya Mbak, Iya, bisa boleh. setiap hari ya, karena kan ya karena jelas Siapa tahu kan mau ada jadi orang tua asuh ya. Nah, ya boleh itu, gitu. iya. Nah, ini menarik sekali ya, karena ini informasi sekaligus ya kita mengharapkan sekali bantuan tidak hanya dari IID ya, tentu saja yang pihak-pihak terkait ya seperti perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD ya bisa Yang ada di wilayah wilayah dengan puskesmas 1 iya, Hulu. minimal lah itu ya. Iya. Jadi pendekatan itulah yang membuat kita bisa tetap terus melaksanakan kegiatan Pak Ginting. Ya. Nah, kalau sejauh ini kerjasama dengan siapa lagi yang sudah dilakukan? Kita kerjasama ini baru masukin proposal lagi ke PT Pertamina. Oke. Terus kita mau lagi membuat proposal juga, kita masukkan ke Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Selatan. Iya. Ya, mereka mau memberi bantuan berbentuk ikan. Oke. Iya, Nah, jadi ini, ya itu
suatu kebanggaan bagi kami bisa dilihat sama OPD-OPD lain. Oke, nah ini luar biasa sekali yang dilakukan oleh Mbak Elin ya, karena memang permasalahan stunting ini ya nggak bisa hanya kita mengandalkan Iya, pihak benar. puskesmas, Iya, benar, Ibu. karena ini seperti tadi. Kerjasama tim lah. Iya, iya, karena anak-anak stunting tuh ya tadi apalagi mereka itu menengah ke bawah ya. Iya, benar. Nah itu yang mungkin kalau makan sekedar makan ya. Nah apalagi mereka mau mencukupin gizi itu mungkin agak susah, sulit ya bagi mereka. Nah ini tentu saja dukungan dari pihak-pihak lain sangat sangat amat dibutuhkan ya Mbak Elin ya. Boleh. Oke baik. Nah terakhir Mbak Elin, harapan apa ya yang ingin Mbak Elin saat ini ingin capai ya tentunya saya untuk peningkatan inovasi ini tentunya. Harapan kita mungkin sama seperti harapan dari pemerintahan Kota Palembang dan pemerintahan di Sumatera Selatan ini, membuat stunting itu menjadi zero, nol kayak gitu. Jadi kami selalu berupaya keras untuk menurunkan angka anak stunting itu, tetap kita pantau kayak itu. Jadi kerja keras tim terus yang saya ajak sama teman-teman di Puskesmas 1 Ulu supaya anak stunting kita semakin bulan semakin turun, semakin tahun semakin hilang kayak gitu. Ya, jadi kami mohon bantuan dari semua pihak yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ataupun di Kota Palembang untuk bersama-sama membantu kita semua untuk penanganan anak stunting menjadi nol stunting gitu. Oke, ini sangat mulia sekali ya Mbak cita-citanya ya sebagai tenaga kesehatan ya. Apalagi ini ya saya melihat luar biasa sekali ya bagaimana upaya Mbak Elin bersama mungkin tim sebagai tim kesehatan ini melakukan inovasi. Iya, membuat karena inovasi. ya artinya kan ada usaha untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, ini mungkin sahabat inovasi ya yang juga tenaga kesehatan dimanapun berada ya. Nah, ini semoga Mbak Elin ini menjadi sosok inspirasi buat sahabat inovasi khususnya tenaga kesehatan untuk juga melakukan inovasi ya, terutama untuk pencegahan stunting. Nah, oke, baik. Nah, Mbak Elin ini sepertinya waktu kita ini sudah mau habis ya, nggak terasa ya. Keasikan ngobrol masalah Pak Ginting Pak kayak Ginting, gini. ternyata Pak Ginting itu adalah penanganan anak kurang gizi dan stunting gitu. Oke, jadi udah nggak penasaran lagi nih sampai inovasinya Mbak Elin ya. Ntar kalau ada kesempatan bolehlah berkunjung ke Puskesmas 1 Ulu biar kenal sama anak-anak stunting kita gitu. Kita mengundang. Oke, baik Mbak Elin. Semoga ya program ini terus berlanjut Mbak Elin ya, dan makin banyak ada pihak-pihak yang mendukung program ini karena ini sangat luar biasa sekali inovasinya ya. Semoga terus dapat dilaksanakan. Dan tentunya jangan terus tetap semangat untuk berinovasi tentunya. Oke Mbak Elin, semoga dapat kembali hadir ya. Kami tetap tunggu kehadirannya. Iya, siap. Nah, tentu saja dengan inovasi-inovasi lain ya. Dan mungkin sahabat inovasi ingin sekali belajar tentang inovasi ini, silakan ke Puskesmas 1 Ulu ya Mbak Elin ya. Boleh. Dan tentunya Mbak Elin akan sangat senang sekali berbagi atau belajar untuk inovasi ini. Oke. Baik, sampai inovasi. Nah, itulah tadi cerita inovasi Pak Ginting. Ternyata Pak Ginting ini adalah salah satu solusi untuk mengatasi atau menangani permasalahan stunting pada anak-anak khususnya di Puskesmas 1 Ulu. Nah, bagi sahabat inovasi atau tenaga kesehatan yang ingin belajar, nah ini Mbak Elin sangat senang hati sekali ya berbagi ilmu tentunya dengan sahabat-sahabat inovasi. Oke, baik sahabat inovasi, tetap semangat untuk terus berinovasi tentunya dengan jurus 4S kita. Setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi. Salam inovasi.